Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini Mbah akan menjelaskan mengenai karakter weton seseorang ya dengan memakai perhitungan 8 atau perhitungan dibagi 8. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti tentu kita akan bisa membaca atau memperkirakan ya ciri khas seseorang, bawaan seseorang atau karakter, kemudian nasib dan peruntungan hidup seseorang ya yang didasarkan pada weton pribadinya. Nah, di sini ada 8 perhitungan. Yang pertama yaitu Kinuron Keringan, kemudian yang kedua Turaben Apesan, 3 Nglampra Blaur, kemudian 4 Brahma Panas, yang kelima Kuat Kemenangan, kemudian yang keenam Cantula, yang ketujuh Punjul, dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu Ilmu Lantipan. Baik, sebelum Mbak jelaskan lebih lanjut bagaimana cara menghitungnya sekaligus nanti dengan contohnya, maka terlebih dahulu di sini perlu Mbak jelaskan makna masing-masing dari 8 perhitungan ini. Yang pertama yaitu Kinuron Keringan. Ya, Kinuron Keringan ini bermakna dihormati, disegani, kemudian bisa menjadi sosok pengayom atau tempat curhat, tempat berkeluh kesah, minta nasihat, dan lain sebagainya. Intinya aspek sosialnya ini sangat bagus dan tentu akan berpengaruh baik terhadap kehidupannya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, Turaben Apesan. Ini dianggap kurang baik karena bermakna curang. Kemudian jika laki-laki ini biasanya sering beristri, kemudian sering celaka atau sengsara hidupnya. Artinya secara keseluruhan ya kehidupannya ini dianggap tidak baik kalau didasarkan pada perhitungan dibagi 8 ini. Lalu yang ketiga yaitu Nglampra Blaur. Nglampra Blaur ini bermakna hidupnya tidak tenang, tidak menentu, dan sering menghadapi permasalahan atau ujian cobaan dalam hidupnya. Ini pun dianggap tidak baik. Kemudian yang keempat yaitu Brahma Panas. Nah, Brahma Panas ini bermakna tamak atau serakah ya. Wallahu a'lam, ini menyangkut karakter pribadinya. Lalu yang kelima yaitu Kuat Kemenangan. Nah, Kuat Kemenangan ini dianggap sangat baik, bermakna kuat dan selalu menang dalam segala hal. Artinya yang bersangkutan ini diberkati dengan nasib yang baik ya, sering beruntung, sering mendapatkan kemenangan ya atau nasib baik ya. Kemudian yang keenam yaitu Cantula. Nah, Cantula ini pun dianggap tidak baik karena bermakna buruk nasibnya ya, peruntungan hidupnya ini dianggap tidak baik. Kemudian yang ketujuh yaitu Punjul. Punjul ini pun dianggap kurang baik karena bermakna suka berlebih-lebihan dalam segala hal. Ini biasanya orangnya suka boros atau suka berlebih-lebihan. Soal manajemen keuangan ini kadang-kadang tidak baik dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap nasib dan keberuntungan hidupnya secara keseluruhan. Dan yang kedelapan yaitu Ilmu Lantipan. Nah, Ilmu Lantipan ini dianggap baik karena bermakna pandai dalam segala bidang ilmu.
Dan tentu saja jika yang bersangkutan ini bisa atau mau memanfaatkan ilmunya, pengetahuannya, keterampilannya, atau apa yang dia bisa, yang dia miliki, tentu saja akan berpengaruh baik terhadap kehidupannya di masa mendatang. Baik, kita langsung saja pada inti pembahasannya dan bagaimana cara menghitungnya. Nanti akan Mbak kasih contoh gitu ya. Nah, untuk mengetahui weton kita jatuhnya pada perhitungan apa, tentu kita harus tahu neptunya berapa gitu ya. Untuk itu kita lengkapi dulu neptu hari umum. Nah, yang pertama yaitu Ahad, neptunya 5, kemudian Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Lalu neptu hari pasaran Jawa, Legi neptunya 5, kemudian Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Baik, sekarang Mbak kasih contoh langsung. Misalkan weton kita itu Senin Legi ya. Senin itu neptunya 4, Legi 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9. 9 ini kita bagi 8 karena ini perhitungan 8. Kita bagi 8 sama dengan 1, sisanya 1. Nah, sisanya inilah yang menjadi hasil perhitungannya. Berarti jatuhnya pada perhitungan ginuron keringan. Nah, sekarang Mbak kasih contoh lagi. Misalkan weton kita Rabu Pahing. Rabu ini neptunya 7, Pahing 9. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Nah, 16 ini kalau kita bagi 8 sama dengan 2, tetapi habis terbagi 8. Nah, jika habis terbagi 8, maka perhitungannya ini jatuhnya pada urutan ke-8 atau yang terakhir, berarti jatuhnya pada perhitungan ilmu lantipan. Mbak kasih contoh lagi weton yang neptunya 8. Misalkan weton Senin Wage. Senin ini neptunya 4, Wage juga 4. Berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ini kalau kita bagi 8 sama dengan 1, tapi habis terbagi 8. Itu artinya jatuhnya pada perhitungan ke-8 atau yang terakhir berarti tipe ilmu lantipan. Contoh lagi, misalkan weton Sabtu Pahing. Sabtu neptunya 9, Pahing juga 9. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Nah, 18 ini kalau kita bagi 8, ini sama dengan 2, tetapi sisa 2. Nah, sisanya inilah yang menjadi hasil perhitungannya. Berarti jatuhnya pada perhitungan Durraben Abesan. Nah, perhitungan 8 ini memang lebih banyak hasil perhitungan yang tidak baik ketimbang yang baik gitu ya. Yang baik di sini hanya ada 3, yaitu ginuron keringan, kemudian kuat kemenangan, dan ilmu lantipan. Selebihnya ini dianggap kurang baik. Bahkan weton Mbak ini juga jatuhnya tidak baik kalau dihitung pakai perhitungan dibagi 8 ini ya. Tetapi tentu masih ada perhitungan lain, perhitungan dibagi 5, perhitungan dibagi 7, dan perhitungan dibagi 9 juga ada ya. Ini sebagai motivasi saja ya, jangan putus asa kalaupun weton teman-teman ini jatuhnya pada perhitungan yang tidak baik. Kita jadikan motivasi saja, penyemangat saja gitu ya. Itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan Mbak yang serba singkat ini sedikit banyak bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.